Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya, Dek. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oh ya Inang, kita mau undang adik-adik kita berdiri dulu ya. Iya Inang. Oke, Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau panggil musik kita. Kita hitung 1 sampai 3 ya. Kita mulai. 1, 2, 3, musik. Oke, tepuk tangannya di atas kepalanya. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari kita
nyanyi yang kedua, Janji yang Manis. Tetap semangat ya dek, nyanyikannya ya. Janji yang manis takkan ku lupakan, tiada lagi takut dalam hidupku. Walau berat perjalanan hidupku, dan dari Tuhanku menyinariku. Tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Oke, kita mau sapa dulu adik-adik kita, mungkin ada yang berulang tahun di minggu ini ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu kita mau undang adik-adik kita bangkit berdiri ya Nang. Iya, Mungkin Nang. ada juga orang tua anak sekolah minggu kami yang berulang tahun, boleh bangkit berdiri juga ya Nang ya. Oke, kita mau ucapkan selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sekarang buka buku nyanyiannya nomor 550, Tanganku yang Kecil. Bikin sikap doanya nak ya. Bikin sikap doanya ya. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan, ibuku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Oke, kita mau mulai berdoa ya. Doa kita dipimpin oleh Inang Sopi. Ayo bikin sikap doanya dek. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan telah hadir di hadapan-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau jagai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Engkau jagai Tuhan, jauhkan segala cobaan-cobaan Bapa. Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Engkau jagai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mau dengar-dengaran. Tuhan Yesus yang baik, walaupun Tuhan ibadah kami secara online Tuhan, marilah Engkau Tuhan hadir di hati kami lepas pribadi. Bapa yang baik, kami tidak luput Tuhan Yesus dari dosa-dosa kami Bapa. Mari Engkau hapuskan Bapa. Mari Engkau Tuhan berkati kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terlebih dahulu kami mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepadamu Bapa. Makasih Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita masuki ibadah. Kita buka buku nyanyian kita nomor 24 ayat 1 tambah 5. Ayat yang kelima, berdiri semua ya nak. Terima
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membacakan titah ke-6. Bagi anak-anak yang mempunyai katekismusnya di rumah, nak, buka titah ke-6-nya. Sama-sama membacanya di rumah ya, nak. Titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian 178 ayat 2 sambil berdiri. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang megah. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari nomor 453 ayat 2. 453 ayat 2. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, juru selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan mengucapkan ayat bulanan di bulan November. Ayo anak-anak sekolah minggu, buka Alkitab Munak, Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama membacakannya. Sama-sama ya nak, 1, 2, 3, 4. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nomor 453 ayat 2. 453 ayat 2. Semuanya berdiri, anak-anak sekolah minggu berdiri nak. Kita sama-sama berdoa. Marilah kita mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Warta anak sekolah minggu, dengar-dengaran ya nak. Pertama, kita beribadah masih secara online, jadi kita tetap semangat ya nak. Tetap melakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Untuk anak kelas 6, dihafal ya nak pengakuan iman rasuli, tita pertama dan sampai ke 10 dan maksudnya, juga kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan yang terakhir, untuk Amang dan Inang di rumah, jangan bosan ya Amang, untuk tetap mendampingi anak sekolah minggu beribadah secara online di rumah saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan berlibur lara bagi yang resah. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang bertata di surga, puji dan segala hormat bagimu atas segala berkat yang kau berikan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan selalu menjaga, melindungi, sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami Engkau kuasai, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab. Kita membaca kitab Amsal pasal 4. Kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dua-dua ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang kami cintai, Amsal pasal 4 dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-27 adalah perkataan, ajaran, didikan, nasihat seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana tertulis dalam pasal 4 ayat 1, dengarkanlah ya anak-anak, didikan seorang ayah. Dari nats ayat 1 menjelaskan bahwa seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang suka memberikan didikan kepada seisi rumahnya, yang di dalamnya adalah anak-anaknya sendiri. Pendidikan boleh melalui perkataan, tetapi didikan juga boleh melalui perbuatan. Kedua hal itu harus dipegang teguh oleh seorang ayah yang baik. Hendaknya semua ayah menjadi idola bagi anak-anaknya dalam hal-hal yang baik. Seorang ayah harus mampu mengarahkan anaknya untuk berjalan terus, memandang jauh ke depan. Sebagaimana tertulis dalam ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dalam perjalanan hidup seorang ayah mendidik anak-anaknya
mendidik seisi rumahnya, di sana pasti ada naik dan turunnya. Tetapi ketika ada duka, ada hambatan dalam menggapai cita-cita, firman ini menjelaskan mata kita harus memandang terus ke depan. Artinya pengharapan orang Kristen harus dibangun terus, tidak boleh putus asa. Maka bagian dari pengajaran dan didikan dari seorang ayah yang baik dijelaskan dalam ayat 10 sampai ayat ke-20. Ayat 10 dimulai dengan kata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku." Sedangkan di ayat 20 juga disebut, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Perkataan seorang ayah, perkataan orang tua yang disampaikan kepada anaknya harus mengandung pengajaran, pendidikan, sebagaimana tertulis dalam nats ini. Sekarang mari kita perhatikan dari ayat 10 sampai 13. Seorang ayah memesankan kepada anaknya supaya anak-anaknya mendengar, menjadi pendengar yang baik. Sekali lagi, harus menjadi pendengar yang baik atas didikan orang tuanya, ayah atau ibu. Dia harus mendengar dengan baik, memperhatikan kata demi kata, maksud dan tujuan dari orang tua pasti yang baik, supaya anaknya hidup berjalan dalam kebenaran. Maka dalam ayat 13 dikatakan, berpeganglah pada didikan, peliharalah dia. Kata dia di situ adalah didikan itu sendiri. Jadi kalau anak mendengar perkataan ayahnya, dia harus berpegang, harus digenggam. Artinya ada di dalam dirinya. Dan dia harus menjaga didikan itu. Misal, kalau orang tua berkata tidak boleh berbohong, terus ketemu dengan orang yang suka berbohong, tapi berbohong menjadi memiliki banyak uang, mana yang harus kita pegang? Pasti perkataan orang tua. Jadi bukan uangnya yang harus diraih, tetapi menjaga diri menjadi tidak hidup berbohong. Itu yang lebih penting. Karena di dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat juga dikatakan tidak boleh berdusta. Apa isi didikan seorang ayah dalam nats ini? Coba perhatikan Alkitabnya, lihat dari ayat 14 sampai 15. Ada di sana perkataan jangan, larangan, tidak boleh. Ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Ada 3. Jadi semua anak-anak sekolah minggu harus menjaga dirinya tidak di dalam barisan, tidak mengikuti, tidak dengar-dengaran dengan orang yang hidup dalam jalan orang jahat. Siapakah orang jahat itu? Dengan singkat dapat kita katakan, orang jahat adalah orang yang dengan sengaja melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan, semua firman Tuhan. Tuhan berkata jangan berdusta, dia sengaja berdusta. Hukum Taurat berkata jangan mencuri, sengaja dia mencuri. Firman Tuhan berkata kuduskanlah hari Sabat, dengan sengaja dia tidak mengikuti ibadah dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kejahatan.
Dan biasanya anak-anak mengenal kejahatan lebih banyak dari temannya, dari luar rumahnya. Saya yakin semua orang tua pasti memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya. Tetapi ketika anak-anak keluar dari rumah, dia bertemu dengan orang yang banyak, yang beragam perilakunya, tingkah lakunya, sehingga ada anak yang condong kepada orang yang suka berdusta, suka mencuri, dan suka melakukan kejahatan kepada orang lain. Firman ini berkata, tidak boleh, jangan. Tuhan berkata, jangan mengikuti jalan orang jahat. Lalu ayat 15 dikatakan, janganlah melaluinya. Jadi kalau sudah tahu suatu kegiatan kejahatan, firman ini berkata, jangan dari sana. Pilih cara yang lain. Cari jalan yang berbeda, yaitu jalan yang lebih baik. Jadi melewati jalan orang jahat saja kita dilarang, apalagi meniru, apalagi mencontoh kejahatan itu sendiri, tidak diperbolehkan. Lalu dalam ayat 19, semua larangan itu disimpulkan seperti ini. Jalan orang fasik, jalan orang jahat itu seperti kegelapan. Seperti orang berjalan dalam kegelapan. Misalnya tidak ada cahaya, malam yang kelam, listrik mati, hujan lebat. Pasti kita tidak dapat melihat, mungkin 1 meter, 2 meter di depan kita sendiri. Mungkin kita tidak tahu si ayah itu pakai baju warna apa. Mungkin nggak jelas kecuali putih. Apakah biru, apakah hitam, mungkin nggak jelas. Mungkin potongan rambutnya juga nggak jelas. Karena apa? Karena gelap. Jadi orang yang melakukan kejahatan seperti orang berjalan dalam kegelapan. Artinya tidak mengenal apa yang baik, apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Bahkan dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang baik. Maka kalau demikian, siapa anak-anak sekolah minggu yang mau tinggal di rumah yang gelap? Pasti tidak ada. Adakah anak-anak bisa belajar dalam kegelapan? Bisa menulis, bisa membaca? Pasti tidak. Kita bisa menulis, membaca karena ada di sana cahaya. Lalu kebalikannya dalam nats ini dijelaskan, ayat 18. Tetapi jalan orang benar, jalan orang anak baik, jalan orang yang tidak berjalan dalam jalan kejahatan, dia digambarkan seperti cahaya fajar, bagaikan matahari. Dia memenangkan kegelapan itu sendiri, dia mengusir kegelapan itu. Maka siapa saja yang mendengar didikan orang tuanya, berpegang kepada didikan, bahkan memelihara didikan dan melakukan didikan, dia bagaikan matahari yang memberikan terang bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada siapapun. Kata terang di situ seperti fajar, cahaya fajar, maksudnya kalau ada orang yang mungkin berduka, kita bisa menghibur dia, memberikan jalan keluar. Kalau ada di antara teman-teman kita anak sekolah minggu yang serba kekurangan, kita bisa memberikan pencerahan, membangun pengharapannya. Karena mengikuti Yesus itu, beribadah itu, genggaman tangan kita tidak harus penuh, tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita dengan apa adanya.
Maka ketika ada duka, ketika ada kesedihan, ketika ada kekurangan, maka ingatlah, sekali lagi ingatlah, peganglah ada Tuhan yang peduli kepada kita. Di pada masa pandemi COVID ini, kami mohon semua anak-anak sekolah minggu tetap menjaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, menjauhkan diri dari orang yang tidak dikenal, mengurangi kegiatan di luar rumah. Tetapi cobalah lakukan kegiatanmu dalam rumah yang bisa diawasi oleh orang tua, ayah atau ibu. Anak-anak yang kami cintai, walaupun ibadah ini masih pelayanan melalui YouTube, kami percaya dan yakin bahwa anak-anak kami sekolah minggu HKM Mahanaim tetap mengikuti dengan hikmat, dengan baik, dan tidak mengurangi kehikmatan persekutuan kita dengan Tuhan di tengah rumah kita. Jadilah menjadi anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu mulai hari ini akan menjadi anak yang baik, yang mau mendengarkan perkataan ayah dan ibu. Dan kami mohon supaya Tuhan mencurahkan Rohul Kudus kepada ayah dan ibu, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga menjadi orang tua yang baik, yang selalu memberikan pengajaran, didikan kepada anak-anaknya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Perbuatan yang baik akan menghasilkan yang baik. Didikan yang baik akan menolong anak-anak untuk bertumbuh dalam kebaikan itu sendiri. Sehingga harapan Tuhan Engkau dapati bagi kehidupan keluarga, bagi anak-anak sekolah minggu. Mereka mampu mengatakan tidak kepada kejahatan itu sendiri, dan mereka dimampukan untuk mengatakan iya untuk mengikuti firman Tuhan. Ampuni dosa anak-anakmu kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada siapapun, dan juga kepada Tuhan, supaya kami anak-anakmu ini layak disebut sebagai anak pewaris kerajaan Tuhan. Dan kami berpengharapan Engkau memberkati anak-anakmu ini menjadi anak yang patuh atas firman Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dari nomor 724 ayat 2 tambah 5. Kita akan memberikan persembahan kita ya nak. Kita semua memberikan persembahan ya. Angkat dulu semua persembahannya. Sama-sama kita ucapkan dulu janji kita. 1, 2, 3 ya. Hupelehon mapele aku dang marga busau Tuhan. Dalam dunia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.